pemerasan yang pakai baju-baju bugil atau misalkan pakai foto yang tidak senonoh. Ketika saya disudutin pakai pinjol itu suami menghardik, ini udah gak cocok deh jadi ibu, kayaknya gue nggak bisa deh ya, anaknya nggak, masa sih ibunya kayak gini gitu. Tapi kalau dia udah gede nemu misalkan lagi googling itu jejak digital, saya takutin banget. Ya sampai kena asam lambung ya, kayak perasaan tuh kayak gelisah gitu ya, cemas, kayak yang mau mati gitu perasaan teh. Pinjol ilegal marak digunakan masyarakat dalam mengatasi kesulitan finansial. Pengajuan praktis dan pencairan yang cepat, juga syarat yang gak ribet, seolah jadi magnet yang mudah menarik banyak orang ke kubangan maut ini. Masalahnya, para penyedia jasa ilegal ini dalam beroperasinya menghalalkan segala cara untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya yang bahkan tak masuk akal. Para penjahat ini juga dengan liciknya memudahkan proses peminjaman tak peduli siapa penggunanya. Jeratan ini banyak mengenai kaum rentan, termasuk ibu rumah tangga. Laporan OJK tahun 2023 menyebut, ibu rumah tangga jadi kelompok yang paling banyak menjadi korban pinjol ilegal kedua setelah guru. OJK mengatakan, ibu rumah tangga jadi sasaran karena dianggap rentan dan membutuhkan. Kalau menurut demografi, Jawa Barat jadi provinsi paling banyak menggunakan pinjol dengan angka 16,59 triliun jumlahnya. Kami menemui sejumlah ibu yang menjadi korban utang pinjol ilegal untuk tahu lebih dekat cerita mereka. Kenapa dan bagaimana utang mengerikan ini mengubah hidupnya. Kali ini saya akan menemui Ibu Cici, bukan nama sebenarnya, di daerah Bandung, Jawa Barat. Ibu Cici ini adalah salah satu korban yang terlilit pinjol ilegal oleh suaminya yang memakai data dirinya. Dan sayangnya setelah ditagih, suaminya ini malah kabur. Pertamanya sih karena kebutuhan gitu ya, kebutuhan, nah lama-lama jadi kecanduan gitu. Ya pertamanya karena memang untuk menutupi utang yang lain gitu, jadi daripada pinjam sana sini udahlah mending yang pinjol aja, pinjol gitu. Awal mulanya atas nama suami pertamanya, terus nggak di ACC, pokoknya tuh kayaknya hampir semua pinjol yang ada di aplikasi dicobain semua. Tapi gonta-ganti gitu namanya, gonta-ganti, ada kadang nama suami, kadang nama saya. Nah kalau yang cewek emang nama papa saya, kalau yang cewek Nah pakai sama bapak juga supaya di ACC gitu ya. Iya. Katanya kayak cepet bayar utangnya, lunasin gitulah, jadi pakai bahasa yang kasar-kasar gitu. Kalau yang itu apa ya, bayar utang jadi kayak berupa ancaman gitu. Kalau enggak nanti nomor kamu disebar, KTP kamu disebar, data kamu ada di saya, katanya gitu ya. Makanya kalau misalkan biasanya kalau gagal nih, kalau udah gagal bayar ganti nomor biasanya gitu. Nah, jadi suaminya teh gaya hidupnya tuh tinggi gitu, jadinya teh untuk membeli gaya hidup itu sebenarnya enggak, bukan kebutuhan karena kita butuh buat makan, enggak. Sebenarnya kalau buat makan alhamdulillah gitu, walaupun seadanya bisa gitu ada, jadi cuma buat gaya hidup. Tapi sekarang suami bertanggung jawab bayar utang-utangnya. Kan awalnya emang gaya hidup suami kan, teteh nggak ikutan gitu kan. Nah gimana tuh teh? Enggak. Dia kemana sekarang? Ya pergi ya, pulang aja ke rumahnya. Pulang ke rumahnya gimana tuh? Kabur? Pulang ke rumah mamahnya. Oh jadi udah enggak? Udah enggak ya. Jadi teteh cerai? Iya. Oke, teteh
Teteh cerai karena pinjol itu. Bukan karena pinjol, emang sih banyak lah sebabnya gitu, karena pinjol, terus karena gara-gara suka main judi online yang slot itu. Nah itu tuh kadang pinjol sampai ya gara-gara itu buat deposit katanya gitu. Ini nggak teh sempat stres sedih gitu gara-gara ini? Iya, sampai kena asam lambung. Ya kayak perasaan tuh kayak gelisah gitu ya, cemas, kayak yang mau mati gitu perasaan teh. Iya, kalau udah kena lambung tuh bahkan sampai sekarang jadi seperti itu. Kayak nomor bapak, kalau bapak kan orangnya keras, kalau nggak dibayar teh terus aja ngomong-ngomong. Nah, saya tuh jadi stres gitu, jadi kena asam lambung cepet, cepet stresnya. Kalau boleh tahu suaminya kerja apa teh? Pabrik. Oh, di pabrik. Kalau teteh? Kalau saya di konveksi. Teh ada tanggungan anak berapa teh? 3. Berapa tahun aja teh? Yang anak pertama 10 tahun, yang anak kedua 5 tahun, anak ketiga 3 tahun. Berarti sekarang teteh gajiannya untuk anak-anak, terus juga untuk melunasi utang-utang juga. Selaras dengan Ibu Cici, Ibu Lala yang juga bukan nama sebenarnya, merasakan trauma yang mendalam setelah terlilit pinjol. Ibu Lala menjadi salah satu korban yang sampai diteror oleh aplikasi pinjol ilegal ini. Fotonya diedit tidak senonoh dan bahkan disebar ke rekan-rekan kerjanya, bahkan bosnya di kantor. Ketika saya menikah dengan ex-suami itu, jeripayah saya adalah jeripayah dia juga. Tapi jeripayah dia itu bukan jeripayah saya. Jadi benar-benar kayak ada kotak-kotakan lah untuk pembagian penghasilan dan pengatur ekonomi di rumah gitu. Jadi di beberapa aspek kayak misalkan untuk masak, untuk keperluan anak itu sangat-sangat kurang. Walaupun misalkan dia ngasih nih, tapi kalau misalkan saya izin, saya mau beli ini ya buat ini, sama dia dilarang. Jadi mau nggak mau saya mencari opsional, gimana caranya supaya anak gue bisa terpenuhi, kemudian bisa juga tetap hidup ibaratnya dalam tanda kutip ya. Oke lah, pakai pinjol aja gitu. Pertama itu saya masih bisa gali tutup lubang karena memang secara bulanan dan saya juga masih kerja itu masih kekejar lah ibaratnya gitu. Akhirnya ternyata ada 1 bulan dimana kebutuhan itu sangat mepet gitu. Saya sakit, anak saya sakit, kemudian jadi sekitar 2 bulan tuh jadi bunganya tuh bertambah dan saya nggak bisa bayar. Akhirnya di situ saya berusaha jadi dari pinjol A ke pinjol B ke pinjol C terus aja kayak gitu, dan akhirnya nggak kerasa itu bisa sekitar 5 pinjol itu legal kayak gitu. Akhirnya saya ke ilegal, coba-coba tuh cari-cari di Twitter, cari-cari di sosmed lah gitu. Adalah beberapa pinjol yang memang dia itu langsung cair. Jadi kalau legal itu dia cairnya itu banyak persyaratannya. Tapi kalau ilegal dia persyaratannya cuma nama sama nomor darurat sama data diri kita gitu. Nah, minusnya itu si ilegal itu dia misalkan kita pinjam 1 juta, itu bunganya bisa 1.800.000, 1.900.000. Jadi benar-benar hampir 100%. Legal itu dia benar-benar kayak butuh verifikasi, dia butuh tanda tangan online, butuh tanda tangan digital gitu. Terus kalau untuk transfer pun dia ke rekening, bukan rekening nama perusahaannya, tapi kayaknya itu tuh kayak entah ya, misal jadi PT-nya tuh nama PT-nya aneh, kalau nggak bisa ke rekening nama orang. Bedanya itu. Setelah si pinjol ilegal itu selesai, semua udah clear, saya udah uninstall, saya udah hapus, tiba-tiba ting muncul, Anda atas nama Bu Mawar telat 1 juta rupiah. Ini foto Anda. Jadi foto saya, masih ingat banget foto saya, badannya cewek bukan pakai, dia lagi telanjang gitu, terus ya kakinya lagi buka gitu, nggak pakai celana gitu. Dia lihat nih, pokoknya foto ini bakal saya sebar ya gitu. Itu tuh jelas banget, itu tuh posisinya saya di kantor tuh lagi meeting, itu saya panas dingin kayak apa ya, baru selesai itu si pinjol ilegal, selesai terus ada muncul, terus saya lihat nama si aplikasinya ini saya nggak pernah pinjam,
Nah itu jadi kayak dia itu akhirnya apa, karena mereka ngerasa wah si ibu mawar ini ternyata udah selesai nih, wah nggak bisa nih, dia harus tetap terikat sama kita, gimana caranya, terus gitu. Jadi dia kayak seolah-olah menyerang psikologis kita bahwa kita nggak akan bisa jauh dari mereka. Padahal saya nggak minjem di situ gitu. Makanya pas saat itu juga si ibu saya nangis di rumah, ini kenapa masih aja, kan kita udah selesai gitu. Saya juga bingung tuh, akhirnya di kantor saya izin saya ke polsek terdekat untuk bikin laporan cybercrime gitu. Terus tapi lagi-lagi ya hukum di Indonesia kan tumbuh ke bawah ya. Jadi ketika saya di sana tuh saya tuh lapor dari tahun 2021 sampai sekarang nggak ada. Tapi mungkin walaupun alasan utama saya divorce itu bukan karena pinjol, tapi akhirnya tetap nyambung gitu. Karena dia trust issue. Tadi kan dampaknya kalau misalnya ke pasangan jadi trust issue. Kalau misalnya ke psikologis ibu sendiri, pernah nggak Bu misalnya, ya itu tadi kan ibu sampai ketakutan, tapi ada nggak misalnya pikiran lain yang parah banget gitu? Duh, udah deh, anaknya kasih siapa ya? Itu suntukan kan, tapi tetap dipikirin gitu. Ini udah gak cocok deh jadi ibu. Kayaknya gue gak bisa deh. Ya anaknya gak, masa sih ibunya kayak gini? Tapi kalau dia udah gede, nemu, misalkan lagi googling, itu jejak digital saya takutin banget. Kalau kaitannya sama pinjol atau akses pinjaman lainnya gitu. Kalau ngomongin soal kenapa bisa banyak perempuan yang jadi korban, khususnya ibu rumah tangga ya gitu. Karena kalau kita ngomongin perempuan itu, khususnya ibu rumah tangga kan terbatas aksesnya ya, gitu, akses terhadap ekonominya gitu. Ada yang dia mungkin dilarang oleh suaminya untuk bekerja misalkan, ada yang dia benar-benar menggantungkan secara ekonomi kepada suaminya misalkan kayak gitu yang akhirnya dia nggak punya sumber pendanaan lain selain dari pemberian suami gitu. Dan di beberapa kasus, kalau pengalamanku waktu itu riset juga soal pinjaman, jadi sebelum sampai online gitu, kebanyakan dari waktu itu studi kasusnya 5 orang, itu 5 keluarga, 5 ibu rumah tangga, mereka tidak pernah meminjam sebenarnya untuk kebutuhan pribadi gitu, atau misalkan untuk beli kosmetik, atau misalkan untuk beli pakaian, atau beli kebutuhan pribadi gitu. Tapi kebanyakan itu untuk kebutuhan rumah tangga gitu, di sembako misalkan, untuk bayar sekolah anak gitu. Karena di beberapa kasus ketika misalkan suaminya memberi uang, khususnya ini suami yang keluarga dari kelompok menengah ke bawah ya, kelompok menengah dan miskin gitu. Suami nggak mau tahu ketika mereka misalkan memberi uang 50.000 seminggu, maka itu harus cukup untuk seluruh kebutuhan rumah tangga misalkan gitu. Nah, yang mana seringkali kan itu nggak realistis ya gitu, 50.000 untuk belanja makan, terus untuk jajan anak dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi ada keterbatasan akses perempuan gitu untuk bisa mengakses layanan pinjaman keuangan yang legal gitu, yang aman gitu. Ditambah lagi kalau ngomongin persyaratan ketika kita mau mengajukan pinjaman dana kan juga sulit sekali untuk perempuan gitu. Syaratnya akan sangat berbeda dengan ketika laki-laki yang melakukan pinjaman. Sebenarnya, OJK mengklaim sudah berusaha memblokir berbagai akun pinjol ilegal. Sepanjang tahun 2022 misalnya, mereka berhasil menutup sebanyak 698 entitas pinjol ilegal. Di tahun 2023, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti juga memblokir 337 website dan aplikasi pinjol yang tak memiliki izin. Dengan demikian, sejak tahun 2017 sampai 2023, mereka telah menghentikan 8.149 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari investasi ilegal, pinjaman online ilegal dan pinjaman pribadi, juga entitas gadai ilegal. Tapi masalahnya masih banyak banget penyedia pinjaman ilegal ini yang lolos
dan tetap beroperasi, bahkan memakan banyak banget korban. Sejatinya sih seharusnya bisa ya polisi itu untuk bisa membantu mendapat hal perlindungan gitu. Kan terkadang pada kenyataannya ketika melapor polisi itu banyak cerita yang kami dapatkan itu bahwa ini adalah problem utang piutang, bermasalah dengan kami. Tapi selama itu ada pengancaman, yaitu entah itu kekerasan, entah itu terkait sampai misalnya ancaman didatangi kembali dengan cara keras, apalagi dengan apa yang namanya itu kan biasanya kan ada beberapa pengancaman yang berlebihan itu kontak fisik, itu seharusnya itu masuk dalam kekerasan. Termasuk penyebaran data pribadi itu yang luput mungkin dari aparat penegak hukum melihat bahwa penggunaan data pribadi ini itu adalah bentuk kriminal. Karena kan ya kita melihat dampaknya. Kalau misalkan kemarin masih bicara terkait dengan menggunakan data pribadi itu tanpa izin, sebenarnya kan banyak platformnya ya, dari undang-undang ITE. Terus juga beberapa tahun kemarin kita mengesahkan undang-undang pelindungan data pribadi. Itu seharusnya aparat penegak hukum bisa melakukan perlindungan terhadap korban pinjol yang disebar data pribadinya. Nggak bisa sih kalau misalnya kita kasih satu solusi bahwa kita harus bangun ini, harus bangun itu. Menurut saya itu adalah situasi yang cukup kompleks dan rumit gitu ya. Tetapi mudah-mudahan pemerintah bisa melihat itu, kemudian juga memberikan mungkin keringanan-keringanan lah ya terkait kasus-kasus itu. Paling nggak bantuan hukum lah kalau untuk orang-orang yang sudah terlibat, sudah terlanjur ada masalah gitu. Karena itu stres loh Mbak. Saya juga nggak tahu, saya belum pernah sih ngumpulin data berapa banyak orang yang bunuh diri karena kasus pinjol itu ya, baik perempuan maupun laki-laki. Tapi bisa dibayangkan, menurut saya yang termasuk financial literacy yang harus diberikan itu juga adalah pengetahuan terkait dengan investasi Mbak. Opsi apa saja yang bisa diambil untuk melakukan investasi gitu loh. Saya rasa itu juga menjadi salah satu topik yang bisa di-include di dalam financial literacy, tidak hanya terkait dengan opportunity, risk gitu ya, tetapi juga opsi-opsi apa aja sih yang bisa mereka ambil ketika mereka misalnya membutuhkan. Bagi Ibu Cici dan Ibu Lala, hidupnya mungkin tak pernah akan sama lagi sekarang. Tapi mereka berharap tak ada lagi korban pinjol ilegal yang harus menelan pil pahit akibat kejahatan entitas ilegal ini. Pengennya mah udahlah kita adain gitu ya, soalnya kasihan orang-orang juga, dendanya kan bunganya tuh besar gitu, jadi mending juga adain aja. Bikin kan katanya tuh sampai ada orang yang bunuh diri gara-gara itu gitu kan, ngeri juga. Terus saya juga ngerasain sendiri gimana rasanya, aduh kayak mau mati gitu, kepikiran gelisah gitu. Jangan sampai tergoda, kan sekarang banyak tuh katanya orang di Shopee Pay Later beli iPhone berapa juta gini-gini. Masih jangan sampai deh untuk kebutuhan sekunder pakai pinjol tuh udah jangan gitu. Apakah memang harus pakai uang supaya diurus, harus viral kan sekarang gitu ya gitu. Menurut saya sih itu masa harus viral dulu baru diurus gitu. Ya itu sih, setidaknya mereka harus pukul rata.